Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erta Rizky Pratiska dengan NIM 2020 103 703 11129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komputer network dan IT profession. Apa sih yang dimaksud dengan komputer network? Komputer network atau jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel atau wireless. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, mungkin membutuhkan optical fiber, koaksial kabel, atau kabel tembaga. Sedangkan jalur jaringan wireless termasuk jaringan komputer yang menggunakan koneksi data wireless untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Jaringan ini bisa menjadi privat dan publik. Jaringan privat biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau kredensial lainnya. Sedangkan jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Adapun jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, rumah, yang biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil. Mungkin satu per satu kamar. Dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, LAN juga bisa memiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh satu orang yang berorganisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Jaringan LAN menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN yang digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. Bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Tetapi WAN sangat berbeda dari LAN. Sebagian besar WAN seperti internet tidak memiliki satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh.
Yang keempat adalah PAN, Person Area Network. Sebenarnya sama seperti jaringan LAN, tetapi jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya, jenis jaringan ini digunakan berbagai resource seperti internet atau printer. Selanjutnya, yang kelima adalah CAN, Campus Area Network. Sepertinya mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas hanya pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktek lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lainnya. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer yang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan lain-lain. Untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Internet juga terbuka untuk semua orang. Karena siapa saja yang terhubung ke internet, internet juga dianggap sebagai jaringan yang paling tidak aman. Yang ketujuh adalah VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki 2 kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Yang kedelapan adalah topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Contohnya, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkungan di ruang keluarga, tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan topologi cincin di sana. Adapun beberapa tipe dasar yang terdapat dalam topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini fungsinya sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat tersebut. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Yang kedua adalah topologi ring. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan yang berjalan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat yang merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk pengimplementasikannya, jaringan cincin biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ini ditemukan hanya di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Yang ketiga adalah topologi bintang. Banyak jaringan rumah yang menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node. Mungkin merupakan hubungan jaringan, switch, atau router. Perangkat ini biasanya terhubung ke hub dengan Unishielded Twisted Pair atau UTP Ethernet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Maka dari itu, jika hub
Jika hub gagal, maka seluruh jaringan juga gagal. Yang keempat adalah topologi pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membuat topologi bus. Bentuk ini yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang menghubungkan langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon tersebut. Dengan hibrid antara bus dan bintang, ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Yang terakhir adalah topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep root, tidak seperti topologi sebelumnya. Pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Misalkan beberapa WAN, terutama internet yang menggunakan routing mesh. Selanjutnya ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama adalah server. Server adalah alat kontrol pada jaringan. Sesuai penjelasan tentang pengertian jaringan komputer di atas, server memberikan layanan kepada klien. Server ini berfungsi sebagai media untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Karena berfungsi sebagai klien, spesifik server lebih tinggi dari spesifik klien untuk bisa melayani semua permintaan. Server juga memiliki sistem operasi khusus yang sesuai dan mendukung layanan yang diminta oleh klien. Yang kedua adalah Network Interface Card atau NIC. Jaringan ini digunakan komputer bisa terhubung dengan jaringan. LAN card terdiri dari berbagai jenis yang bisa dilihat dalam kecepatannya. Adapun Ethernet yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama 10 Mbit per detik yang sering disebut sebagai Ethernet, 100 Mbit per detik yang disebut sebagai Fast Ethernet, 1000 Mbit per detik atau 1 Gbit per detik yang disebut sebagai Gigabit Ethernet, 10.000 Mbit per detik atau 10 Gbit per detik disebut sebagai 10 gig. Yang ketiga adalah kabel jaringan atau kabel UTP. Kabel adalah saluran penyedia menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Banyak sekali jenis-jenis kabel yang digunakan untuk jaringan komputer. Apa saja sih? Yang pertama, ada kabel koaksial. Kabel koaksial yang digunakan untuk kabel TV, Ethernet, Thin Ethernet, dan Thin Ethernet. Kabel ini memiliki kecepatan transfer sampai 500 Mbps dan mampu menjangkau jarak 500 meter bahkan lebih. Yang kedua adalah kabel fiber optik. Apa sih kabel fiber optik? Kabel fiber optik ini mulai banyak yang digunakan karena kemampuan transfer yang lebih cepat dan lebih besar. Serta jangkauannya kabel ini lebih jauh. Kabel fiber optik memiliki dua jenis, yaitu tipe single mode dan tipe multimode. Twisted pair, kabel twisted pair umumnya digunakan pada jaringan LAN. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. Kecepatan transfer pada penggunaan kabel ini sampai 10 Mbps dan menggunakan konektor yang digunakan adalah RJ11 atau RJ45. Yang keempat adalah hub dan switch. Hub switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Switch secara fisik hampir sama dengan hub, tetapi logikalnya sama dengan barisan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu
unmanaged switch, dan managed switch. Unmanaged switch merupakan tipe termurah yang biasanya digunakan di rumah, kantor, atau bisnis kecil dan rumahan. Fungsi dasar dari switch ini mengelola lalu lintas data antara periferal satu dengan periferal yang lain. Sedangkan managed switch ini lebih mahal dari switch biasanya. Keunggulan switch ini terdapat perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi pada switch, melakukan segmentasi pada jaringan dengan konsep VLAN. Yang kelima, adalah bridge. Yang kelima adalah bridge. Bridge adalah peranti yang berfungsi meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan yang berdasar informasi pada lapisan data link. Bridge juga bisa membagi satu buah jaringan yang besar dalam beberapa jaringan kecil. Selanjutnya, ada router. Router merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data. Perangkat ini memiliki tabel route. Perangkat ini memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat yang berada pada jaringan dan diketahui jalur memungkinkan dilalui serta waktu tempuhnya. Selanjutnya ada repeater. Repeater adalah perangkat yang berfungsi untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Repeater dan akan berusaha untuk mempertahankan integritas sinyal jaringan dan mencegah adanya degradasi sampai paket-paket data menuju tujuan. Tetapi ada kelemahan di repeater, yaitu tidak bisa melakukan filter traffic dalam jaringan, sehingga semua data yang masuk akan tersebar pada segmen-segmen LAN tanpa melakukan perhitungan apakah data tersebut dibutuhkan atau tidak. Yang terakhir ada modem. Modem sebuah perangkat yang berfungsi digunakan sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju jaringan ke penyedia layang internet atau Internet Service Provider atau ISP. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Apa saja manfaat yang kamu dapatkan dalam membangun jaringan komputer? Yang pertama adalah resource sharing. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita lebih mudah melakukan resource sharing tanpa terkendala jarak. Resource sharing meliputi data sharing, hardware sharing, dan internet access sharing. Apa sih data sharing? Dengan adanya jaringan komputer saat ini, kamu bisa dengan berbagai data seperti dokumen, gambar, video, bahkan berbagi data ke negara yang jauh keberadaannya. Yang kedua adalah hardware sharing. Dulu satu perangkat komputer hanya untuk satu printer. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, saat ini bisa digunakan satu printer untuk digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Sedangkan internet access sharing, dengan adanya jaringan komputer, jaringan yang kecil memungkinkan beberapa komputer berbagi satu koneksi internet. Cukup dengan memanfaatkan beberapa jaringan komputer, yaitu router, untuk bisa membagi alokasi bandwidth. Yang kedua adalah connectivity dan communication.
Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, maka koneksi dan komunikasi antar user bisa terjadi, misalnya menggunakan teknologi email. Yang ketiga adalah data security dan manajemen. Jaringan ini bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data-data yang penting perusahaan dengan jauh lebih baik. Sebuah data lebih aman dan lebih mudah dicari ketika data tersebut disimpan secara terpusat. Dengan memanfaatkan shared server, maka karyawan bisa lebih mudah dalam mencari data. Administrator pun juga bisa lebih mudah dalam melakukan backup data. Yang keempat, performance enhancement dan balancing. Sebuah jaringan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara melakukan distribusi tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan, sehingga lebih mudah untuk melakukan pembagian tugas. Yang terakhir adalah entertainment. Jaringan ini dimanfaatkan untuk keperluan hiburan seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau hanya sekedar menonton video yang berada di internet. Bisa dikatakan entertainment termasuk dalam manfaat jaringan komputer. Kelebihan dari jaringan komputer yang pertama adalah kecepatan akses yang lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaan dilakukan secara khusus oleh satu komputer atau server yang tidak dibebani dengan tugas lain seperti workstation. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Selanjutnya ada sistem backup data yang lebih baik karena pada jaringan klien server backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, fax atau modem, dan printer. Biaya operasionalnya sangat relatif lebih murah dibanding dengan tipe jaringan client server. Salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang dimiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Selanjutnya adalah kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga salah satu komputer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada kekurangan jaringan komputer. Kekurangan jaringan komputer yang pertama adalah troubleshooting. Jaringan ini relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan client server, komunikasi antara server dengan workstation. Yang kedua, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Ketiga, karena adanya data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Selanjutnya, biaya operasional relatif lebih mahal. Selanjutnya, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Selanjutnya adalah kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terjaga. Untuk contohnya, saat ini penggunaan jaringan komputer sangat pesat.
Hampir seluruh instansi memanfaatkan internet dalam jaringan. Dengan demikian, sangat penting untuk menjamin tingkat keamanan dalam hal ini, firewall memiliki peran yang sangat penting. Dikarenakan, firewall adalah sistem keamanan yang dapat melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall bekerja sebagai tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Ada dua macam firewall, yaitu firewall hardware dan firewall software. Firewall hardware adalah perangkat keras yang terdapat pada sistem jaringan internet. Sedangkan firewall software adalah solusi untuk melindungi jaringan bagi pengguna internet di rumah. Selain itu, fungsi dari firewall adalah melindungi data dari hacker atau orang yang tidak dikenal, blok pesan yang tidak diinginkan, monitor bandwidth, dapat mengakses layanan VPN, game online, akan terasa lebih nyaman dan aman, dan tentunya blok konten yang tidak diinginkan. Kenapa adanya komputer network? Supaya informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat, sehingga pengguna dapat melakukan komunikasi dengan mudah. Selanjutnya, apa sih profesi IT? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dengan mengandalkan keahlian. Ada beberapa kelompok secara umum pekerjaan yang ada dalam bidang IT. Yang pertama adalah software engineer, hardware engineer, operational operating system, research and development. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah software engineer. Software engineer ada 4 macam, yaitu analisis sistem, programmer, web design, dan web programmer. Analisis sistem bertugas menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisa proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangan, serta kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Sedangkan programmer bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun operasi. Yang ketiga adalah web designer. Bertugas melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek membuat aplikasi berbasis web. Yang terakhir adalah web programmer. Bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang. Selanjutnya adalah hardware engineer. Yang pertama adalah technical engineer. Bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Yang kedua, network engineer. Bertugas dalam bidang teknik jaringan komputer dan maintenance sampai pada troubleshooting. Selanjutnya, yang berkecimpung dalam operasional sistem of informasi ada operator elektronik data processing atau EDP, bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah sistem administrator, menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem,
serta yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Selanjutnya adalah Manajemen Information System atau MIS. Memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia. Yang terakhir ada Research and Development. Contohnya ada web development. Web development pekerjaannya untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem web dan aplikasi web. Jadi diartikan sebagai pengembang web adalah seorang yang berhubungan dengan pembuatan suatu website. Kebanyakan mereka yang dikerjakan oleh perusahaan khusus untuk pengembangan perangkat lunak, IT, atau konsultasi komputer. Namun, pengembangan web bekerja sebagai seorang freelance jika tidak terikat pada perusahaan, melainkan terikat pada kliennya. Selanjutnya ada etika dalam berprofesi sebagai IT. Pengertian etika profesi IT sendiri adalah norma-norma atau kaidah manusia dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya dan mempertimbangkan segala tindakannya dalam melakukan pekerjaan khususnya dalam bidang IT. Adapun peran kode etik yang diterapkan bagi para penggunaan dalam pengguna internet. Yang pertama, adanya menghindar dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi yang menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau disingkat dengan SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok atau lembaga dan instansi lain. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan pembuatan melawan hukum atau ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Ketiga, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau research, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Keenam, menghormati etika dan macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi yang terdapat dalam situsnya. Yang terakhir, tidak mempergunakan dan tidak mempublikasikan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kepentingan pirating, hacking, dan cracking. Kenapa sih adanya profesi dalam bidang IT? Karena di era globalisasi ini, profesional dalam bidang IT mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.